Pernahkah kamu melihat seorang biksu Tibet menggambar mandala dari pasir warna-warni? Pelan-pelan, hari demi hari, simbol-simbol suci itu dibentuk dengan penuh ketelitian, ketekunan, dan kesadaran penuh. Sampai akhirnya, ketika selesai, mereka menghapus semuanya. Kenapa? Karena yang penting bukan hasilnya, tapi prosesnya, energinya, niatnya, jalannya. Dan hari ini kita hidup di dunia baru, dunia Web3, tempat kita bisa membangun brand, komunitas, dan karya. Tapi apakah kita membangunnya dengan kesadaran seperti membangun mandala kehidupan? Oke bro, judul hari ini adalah membangun brand Web3 seperti membangun mandala kehidupan. Oke, kita mulai. Bagian pertama. Apa itu membangun brand Web3? Brand di Web3 bukan sekadar logo, bukan sekadar NFT, bukan hanya followers. Brand adalah energi yang kita pancarkan. Adalah reputasi yang tak ditulis di kartu nama, tapi hidup dalam interaksi, dalam komunitas, dalam smart contract. Di Web3, semua transparan. Alamat wallet kita adalah jejak karma digital kita. Sekali lagi, alamat wallet kita adalah jejak karma digital kita. Bagaimana kita berbagi? Apakah kita menipu? Apakah kita hadir dengan niat baik? Disinilah kita sadar. Brand Web3 bukan dibangun seperti papan iklan, tapi seperti mandala. Bagian kedua. Mandala sama dengan simbol kehidupan yang teratur dan sakral. Mandala berasal dari bahasa Sanskerta, artinya lingkaran. Kami ulangi lagi. Mandala berasal dari bahasa Sanskerta, artinya lingkaran. Tapi lebih dari bentuk, mandala adalah struktur kesadaran. Setiap garisnya sakral, setiap warnanya punya makna, dan pusatnya adalah diri sejati, tempat semua energi bermuara. Ketika kamu membangun brand Web3, kamu seperti sedang menggambar mandala dirimu sendiri, mandala digitalmu sendiri. Nilai-nilai adalah warna dasar. Komunitas adalah pola di sekitarnya. Teknologi adalah bingkainya. Niatmu adalah pusatnya. Bagian ketiga. Contoh, brand Web3 sebagai jalan Dharma. Bayangkan kamu adalah seorang seniman. Kamu membuat NFT bukan hanya untuk dijual, tapi untuk mengabdikan pesan jiwa. Lalu kamu bangun komunitas DAO, tempat orang lain bisa mencipta bersama. Kamu menetapkan royalti bukan sebagai serakah, tapi sebagai sistem saling hidup. Lama-lama karya-karya itu menjadi jaring cahaya yang membentuk nama, reputasi, dan arah hidupmu. Itulah mandala digital yang kamu bangun. Atau kamu seorang edukator. Alih-alih membuat kursus yang kaku, kamu bentuk platform edukasi blockchain, di mana murid dan guru bisa berbagi energi dalam berbentuk token. Bukan sekedar belajar, tapi bertransformasi bersama. Bagian keempat, spiritualitas branding, niat, disiplin, dan pelepasan. Sama seperti biksu menggambar mandala dengan ketenangan, membangun brand Web3 juga memerlukan satu niat murni, pure intention. Kamu hadir bukan sekedar untuk cuan,
tapi untuk mengisi ruang digital dengan makna. 2. Konsistensi harian. Seperti pasir-pasir kecil disusun sabar, begitu juga kamu menulis tweet, membalas komentar, membuat smart contract, memperbaiki bug. 3. Kesiapan untuk melepaskan. Ketika brandmu tumbuh, mungkin ia akan diambil alih komunitas atau berubah wujud. Apakah kamu siap melihat mandalamu larut ke semesta dan lahir kembali dalam bentuk lain? Bagian kelima, Web3 adalah tempat roh-roh baru dilahirkan. Web3 bukan sekedar blockchain. Ini adalah ruang roh baru, tempat energi manusia diikat lewat kode, tempat karma digital tercipta dan tersebar. Maka pertanyaannya, apa yang kamu pancarkan di sana? Apa mandala digital yang sedang kamu bangun? Sadar atau tidak sadar? Apakah brandmu membawa terang atau sekedar mengejar jejak viral sesaat? Sebagai penutup, suatu hari nanti dunia lama ini akan berlalu. Akun media sosial bisa hilang, token bisa berganti, server bisa mati. Tapi energi, niat yang kamu tanam akan tetap hidup dalam komunitas yang kamu bangun, dalam karya yang kamu wariskan, dalam getaran digital yang kamu tebarkan ke ruang Web3. Seperti mandala, ia bisa terhapus oleh angin, tapi jiwanya abadi. Sebuah pantun di akhir episode ini. Jalan sunyi ke lembah cahaya, pasir mandala tertiup angin. Bangun brand dengan jiwa bahagia, Web3 jadi taman kebermanfaatan. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.